Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas A dan kelas 10B, hari ini hari pertama belajar TDPLK. Apa itu TDPLK? TDPLK itu Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia. Walaupun judulnya TDPLK, tapi selama pembelajaran yang akan kalian pelajari adalah analisis kimia. Loh kok gitu? Ibu juga nggak tahu. Karena aturan dari Kemendikbudnya, kurikulum dari Kemendikbudnya seperti itu. Jadi yang dipelajari di TDPLK itu justru analisis kimia. Nah, selama pembelajaran ini, Ibu harap kalian mencatat, dengerin, disimak, dicatat, dirangkum apa yang Ibu jelaskan di buku TDPLK. Nanti di akhir ada latihan. Nah, latihannya itu dikerjakan di buku, dikumpulkannya pekan depan. Sekarang kita masuk ke metode analisis kimia. Apa itu analisis kimia? Kimia analisis atau analisis kimia atau kimia analitik itu cabang ilmu kimia tentang pemisahan dan pengukuran unsur atau suatu senyawa kimia. Jadi di analisis kimia ini kerjaan kita mengidentifikasi atau menganalisis suatu unsur atau senyawa yang terkandung dalam suatu zat. Misalkan seperti ini. Identifikasinya seperti ini. Itu ada lemon ya. Apa aja sih kandungan di dalam lemon? Nah, setelah dianalisis di laboratorium, ternyata lemon itu mengandung asam sitrat. Senyawanya C6H8O7 dengan molekulnya seperti itu. Kok bisa tahu seperti itu? Ya iya, setelah kita analisis di laboratorium kimia dengan metode sederhana atau mungkin metode yang lebih modern. Kayak apa sih metode sederhana? Kayak apa sih metode modern? Nanti Ibu tunjukkan. Coba lihat yang ini. Perbedaannya, coba bisa dilihat, di analisis kuantitatif, itu ada angka-angka ya. Di situ ada informasi nilai gizi dalam takaran satu botol sebanyak 140 ml. Ternyata dalam 140 ml botol itu terkandung energi total 80 kilokalori dengan lemak total 0 gram. Persen AKG-nya 0%. Nah, di sini ada angka-angka. Jadi bisa dilihat yang membedakan analisis kualitatif sama kuantitatif. Kalau di kualitatif itu tidak ada pengukuran angkanya. Jadi nggak ada mililiternya, nggak ada volumenya, nggak ada gramnya, nggak ada persennya, nggak ada konsentrasinya. Kalau di kuantitatif, kita mengukur jumlah. Gitu. Singkatnya seperti ini. Di analisis kualitatif, itu untuk menemukan dan mengidentifikasi kandungan suatu zat. Sedangkan di analisis kuantitatif, itu untuk menentukan jumlah atau banyaknya atau konsentrasi suatu zat. Dan sebelum kuantitatif, kalau misalkan kita nggak tahu itu senyawanya senyawa apa yang ada yang terkandung dalam suatu zat, pasti harus dilakukan analisis kualitatif dulu sebelum ke analisis kuantitatif. Yalah, kita kan harus tahu dulu zatnya apa. Masa udah ujuk-ujuk tahu jumlahnya? Emang yang dianalisis apanya? Jadi harus tahu dulu jenis zatnya apa, kandungannya apa. Analisis kualitatif dulu, baru kuantitatif. Kecuali kita udah tahu ini di dalam sampel udah ada zat ini, udah ada zat, misalkan besi, udah tahu ada kandungan besi, ya tidak perlu kualitatif, langsung aja ke kuantitatif. Nah, tadi kan Ibu bilang metodenya ada metode yang sederhana sama yang modern. Ini beberapa yang sederhana, misalkan uji nyala ini dipakai untuk analisis metode kualitatif ya. Jadi misalkan di dalam suatu senyawa itu ada kandungan logam alkalinya enggak, ada kandungan logam alkali tanah enggak. Kalau misalkan kalian lihat di tabel periodik, itu ada unsur-unsur ya, misalkan di golongan 1 ada hidrogen, litium, natrium, kalium, dan seterusnya. Nah, itu kalau misalkan kita tes nyala, si litium itu akan menghasilkan warna merah. Natrium, kalau misalkan apinya warna kuning, oh berarti ada natriumnya. Kalau misalkan apinya warna pink, oh berarti ada kaliumnya.
Kalau apinya agak lembayung kemerah-merahan gitu, itu kemungkinan rubidium gitu. Tapi kalau misalkan agak biru lembayung, berarti itu kemungkinan cesium. Nah, ini termasuk metode yang sederhana, paling sederhana, sangat sederhana. Berikutnya kromatografi. Pernah melakukan percobaan ini nggak? Spidol ditetesin di ujung kertas, terus dimasukin ke pelarut yang cocok, misalkan pelarutnya air atau pelarutnya alkohol, atau mungkin campuran air sama alkohol, terus kita diamkan. Nanti kan si airnya naik ya, terserap gitu ke serat-serat kapiler yang ada di kertasnya. Nah, seiring dengan naiknya air, dengan kelajuan air, zatnya juga ikut naik gitu, ikut terbawa. Tapi sesuai dengan kemampuan melarutnya, itu zatnya nanti bakal terpisah. Jadi misalkan si spidol hitam nih, kita pisahkan dengan metode kromatografi. Nah, itu jadinya begitu. Jadi warna-warni ya, ada warna ungu, ada hijau, ada kuning, ada biru, itu nanti akan terpisah. Ini namanya kromatografi dan ini masih metode yang sangat sederhana. Berikutnya uji kation dengan pengendapan. Ini juga sama, sederhana ini. Cuma kita campur-campurkan aja terus dilihat ada endapannya atau enggak. Misalkan kayak ini, kalium kromat ya. Kalium kromat merupakan reaksi identifikasi spesifikasi kation perak. Jadi misalkan kita pengen tahu nih di suatu larutan ada peraknya nggak sih, ada mengandung peraknya nggak sih di situ. Nah itu kita endapkan pakai kromat. Kalau misalkan ada endapan warna merah, oh berarti dia positif, ada peraknya. Ini juga termasuk metode analisis yang sederhana. Berikutnya titrasi. Walaupun alatnya banyak, tapi ini tetap masuknya sederhana juga. Titrasi ini untuk melihat persentase zat. Jadi misalkan tadi ya, misalkan apa ya, vitamin. Kandungan vitamin itu kan asam askorbat. Nah, ada berapa persen sih asam askorbat yang ada di vitamin yang kita beli? Nah, itu nanti vitaminnya kita larutkan, terus dititrasi. Karena vitamin itu sifatnya asam, berarti kita titrasi pakai basa supaya netral, tetes per tetes, sampai indikator warnanya berubah. Ini kan tadinya coba dilihat, yang tadinya tidak berwarna, terus mulai agak ungu, sampai akhirnya ungu. Nah, nanti dilihat volume yang habis, volume basa yang habis untuk menetralkan si vitamin tadi itu berapa mili. Terus kita hitung, nanti dapat persennya. Ini juga termasuk yang sederhana dan metode titrasi ini paling banyak dipakai di laboratorium. Berikutnya gravimetri. Kalau tadi titrasi berdasarkan pengukuran volume, kalau di gravimetri ini pengukuran berat. Awalnya sama seperti analisis kation, dia diendapkan dulu dengan zat tertentu, nanti endapannya kita saring, terus dipanaskan. Nah, ada berapa gram endapan yang terbentuk, itu nanti yang kita analisis. Kok tadi yang sederhana, ini yang modern. Kita nggak punya alatnya ya, di sekolah nggak ada alat yang modern, tapi yang modern ini biasa dipakai di perusahaan-perusahaan. Yang pertama, spektrometri UV vis. Tahu kan sinar UV? Sinar UV yang biasanya ada di matahari, itu kan tidak terlihat. Sedangkan vis itu artinya visible, cahaya tampak. Jadi kita bisa lihat merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, itu disebutnya cahaya tampak atau cahaya visible. Gitu. Yang di bawah cahaya visible itu namanya infrared. Sedangkan yang melebihi yang energinya melebihi cahaya visible itu disebutnya ultraviolet. Buat apa sih spektrofotometri UV vis ini? Ini tuh dipakai untuk mengukur energi cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorbansi sebagai fungsi panjang gelombang. Maksudnya gini. Jadi ada sampel larutan. Nah, kita tuh pengen tahu serapan cahaya dari sampel ini gimana gitu. Nanti kita bisa lihat
energi cahaya yang diserap dari sampel ini atau energi yang diteruskan dari sampel ini. Biasanya alat UV vis ini ada di ruang preparasi sampel atau di ruang persiapan sampel sebelum kita menganalisis sampel untuk analisis lebih lanjut. Nah, yang praktikum di PSDM nanti biasanya ketemu sama alat ini. Berikutnya, Atomic Absorption System atau AAS. Kita bilangnya AAS biar gampang. Kalau tadi energi cahaya diserapnya sama senyawa, sama larutan. Kalau di sini energi radiasi yang diserap sama apa? Sama atom. Jadi berapa energi yang diserap, berapa energi yang diteruskan. Tapi energinya energi radiasi ya, itu lebih tinggi daripada energi cahaya. Dan yang menyerap atau meneruskannya itu dalam skala atomik, jadi kecil banget. Udah lebih spesifik daripada yang UV vis tadi. Berikutnya, Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR, kita bilangnya FTIR. Nah, bedanya dengan UV vis dan AAS tadi, kalau di FTIR ini energi yang diserapnya itu energi infrared gitu, yang energi yang diserap atau diteruskannya itu energi infrared. Untuk apa FTIR ini? Kalau tadi di sini mah untuk ngelihat serapan energinya, kalau yang di FTIR itu kita bisa lihat gugus fungsinya. Jadi apakah si senyawa ini terikat sama oksigen atau enggak, terikat sama nitrogen atau enggak, terus jenis ikatannya gimana, apakah jenis ikatannya itu ikatan tunggal atau ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3. Nah, itu kita pakai alat FTIR. Berikutnya HPLC, High Performance Liquid Chromatography, atau ya kita bilang aja HPLC ya. Kalau yang kromatografi sederhana, itu kan cuma kita lihat warna aja. Kalau di sini, di HPLC ini, di HPLC ini, yang dipisahkan itu bukan hanya warna, tapi yang dipisahkan itu molekul. Jadi lebih canggih daripada yang sederhana. Di HPLC ini, sampelnya dalam bentuk cair. Jadi cairannya disuntikan, terus nanti alatnya akan memisahkan molekul apa aja sih yang ada di dalam cairan sampel tersebut. Canggih-canggih ya. Nah, alat-alat ini alat-alat yang mahal, jadi nanti kalau misalkan kalian prakerin, praktek kerja industri, di perusahaan yang menggunakan alat-alat besar ini, alat-alat yang modern ini, hati-hati. Tapi biasanya sih anak SMK itu tidak diizinkan untuk mengoperasikan alat seperti ini. Alatnya itu jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin ada yang miliaran. Tuh. Nah, tugasnya ini kalian tulis di buku, mengidentifikasi apakah percobaan berikut ini termasuk ke dalam analisis kualitatif atau analisis kuantitatif, dicentang ya. Misalkan di percobaan pertama mengidentifikasi senyawa apa aja yang terdapat dalam bensin. Nah, itu tuh masuknya kualitatif atau kuantitatif. Itu dicentang, ditulis di buku, nanti dikumpulkan minggu depan. Itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Kalau ada yang kurang paham, bisa kita didiskusikan di grup atau tanya ke Wapri ya, di Japri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.